Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pertemuan kita kali ini semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan kita masih belajar daring, yaitu jarak jauh. Semoga kalian tetap sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Baik, pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang mad jaiz munfasil. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang mad tabi'i dan juga tentang mad wajib mutasil. Tapi pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil ini merupakan salah satu dari 13 bagian hukum mad far'i ya yang ada dalam ilmu tajwid. Yang paling mirip dengan mad wajib mutasil ya ini mad jaiz munfasil. Kedua mad ini memiliki hamzah yang sama yang merupakan alasan pembentukan daripada mad far'i tersebut ya. Jadi ini adalah cabang dari 13 mad far'i, yaitu salah satunya adalah mad jaiz munfasil, dan mad jaiz munfasil ini adalah mad yang mirip dengan mad wajib mutasil. Karena apa? Karena kedua mad ini memiliki hamzah yang sama yang merupakan alasan dari pembentukan mad far'i. Pengertian daripada mad jaiz munfasil. Secara bahasa, mad jaiz munfasil ialah mad tabi'i yang berurusan dengan hamzah ya. Sekali lagi, pengertian daripada mad jaiz munfasil secara bahasa adalah mad jaiz munfasil ialah mad tabi'i yang berurusan dengan hamzah, tetapi dengan dua kata yang berbeda ya. Ingat sekali lagi, pengertian dari mad jaiz munfasil secara bahasa ialah mad tabi'i yang berurusan dengan hamzah tetapi dengan dua kata yang berbeda. Mad tabi'i ada di akhir kata, sementara huruf-huruf hamzah dimulai dengan kata-kata yang berbeda ya. Mad tabi'i sendiri ialah ketika ada alif di belakang huruf yang memiliki harokat fathah. Nah, itu adalah mad tabi'i. Mad tabi'i itu ketika ada alif di belakang huruf yang memiliki harokat fathah. Atau wawu sukun. Kalau wawunya sukun setelah huruf berharokat dhammah. Ya, wawu sukun itu setelah huruf berharokatkan dhammah. Atau ya sukun setelah huruf dengan harokat kasroh. Pokoknya ciri-cirinya adalah kalau alif itu jatuh setelah huruf berharokatkan fathah, kalau wawu sukun jatuh setelah huruf berharokatkan dhammah, kalau iya sukun jatuh setelah huruf berharokatkan kasroh. Itu adalah mad tabi'i ya. Oleh karena itu, jaiz munfasil ialah hukum jika ada alif berada sesudah huruf yang memiliki harokat fathah dan bertemu dengan hamzah dalam dua kata berbeda. Artinya apa? Artinya tidak dalam satu kalimat atau satu kata, berarti dua terpisah. Atau hukumnya jika ada wawu sukun ya sesudah huruf yang berharokatkan dhammah dan bertemu dengan hamzah dengan kata yang lain, sama tidak dalam satu kata. Tadi alif, sekarang pembahasan wawu. Nah, lagi berikutnya adalah atau hukum jika ada ya sukun setelah huruf berharokatkan kasroh bertemu dengan hamzah yang tidak dalam satu kata ya. Itu pokoknya ciri-cirinya jelas. Jadi mad jaiz munfasil ini terjadi ketika ada huruf mad tabi'i yaitu alif, wawu atau iya ketemu dengan huruf hijaiyah alif yang mempunyai harokat fathah, kasrah ataupun harokat dhammah. Itu adalah ciri-cirinya. Jadi ini sangat berbeda dari mad wajib mutasil, di mana posisi mad tabi'i dan hamzah harus dinyatakan dalam satu kata. Kalau mad wajib mutasil kan dalam satu kata, hamzah sama mad tabi'inya kan harus satu kata. Nah, kalau mad jaiz munfasil ini dalam dua kata ya. Jadi perbedaannya di situ. Jadi itu sangat perlu untuk digarisbawahi karena sangat banyak perbedaan. Maka dari itu harus berhati-hati. Kalian harus pahami daripada pengertian mad jaiz munfasil. Adapun cara membaca hukum mad jaiz munfasil adalah sebagai berikut. Cara bacanya yaitu panjangnya satu alif atau dua harokat. Ingat, satu alif itu sama dengan dua harokat. Atau dua alif
atau 4 harokat. 2 alif berarti sama dengan 4 harokat, atau bahkan sampai 3 alif, atau bisa dikatakan 6 harokat. 3 alif ukurannya adalah 6 harokat. Di dalam pembahasan tentang hukum mat, dinyatakan bahwa ketika membaca Al-Quran, panjang masing-masing harokat ini harus teratur, berkelanjutan, konsisten, ya. Jadi tidak boleh berubah-ubah. Ya kalau misalnya maksudnya gimana? Maksudnya ya kalau 2 ya 2. Jadi ketika kita membaca dari awal Al-Quran yang kita pilih dengan mat ini, yang panjangnya memangnya 1 alif atau 2 harokat, maka semua kata atau kalimat yang memiliki hukum mat ini juga harus diganti dengan 1 alif atau 2 harokat. Jadi konsisten, berkelanjutan, tidak berbeda-beda. Misalnya yang satu dibaca 1 alif, yang lain lagi dibaca 3 alif, ya nggak boleh. Tapi harus konsisten, maksudnya seperti itu ya. Konsisten dan berkelanjutan itu maksudnya di situ. Jika kalian baca Al-Quran dari awal ya, dari awal dengan memilih mat ini dengan panjang 2 alif, kalau kalian memilih mat ini dengan panjang bacaan mat ini dengan 2 alif atau 4 harokat, cara selanjutnya untuk membaca mat jaiz adalah 2 alif atau 4 harokat, begitupun seterusnya ya. Kalau misalnya pun kalian awalnya milih 3, ya berarti seterusnya 3 ya, atau 6 harokat ya. Kata-kata atau kalimat yang memiliki hukum mat jaiz dan biasanya dibaca dengan 2/4 alif atau 6 harokat digunakan untuk membedakan bacaan mat jaiz dari bacaan mat tobi'i ya. Ingat sekali lagi, kata atau kalimat yang memiliki hukum mat jaiz dan biasanya dibaca dengan 2/4 alif atau 6 harokat digunakan untuk membedakan bacaan mat jaiz dari mat tobi'i. Guna bacaan yang membutuhkan ketukan cepat atau biasanya bacaan murotal ya. Pokoknya bacaan yang membutuhkan ketukan cepat atau biasanya bacaan murotal, mat ini sering dibaca hanya dengan 1 alif. Biasanya kalau untuk ketukan cepat atau murotal ini biasanya baca panjangnya dengan panjang 1 alif atau 2 harokat. Misalnya dalam pembacaan doa atau setelah sholat ya, doa setelah sholat atau pembacaan surah-surah Yasin seperti itu. Biasanya dalam tahlil ya, biasanya itu butuh ketukan yang cepat, maka dari itu biasanya panjangnya cuman 1 alif atau 2 harokat. Sekarang kita bahas tentang contoh mat jaiz munfasil ya. Guna lebih memahami makna, contoh dan hukum jaiz munfasil, kalian dapat memeriksa contoh-contoh daripada mat jaiz munfasil. Contoh mat jaiz munfasil dalam Al-Quran sebagai berikut. Pertama adalah dalam surah Al-Baqarah ya, ayat ke-9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yasurun ya. Pada lafal illa anfusahum ya, ingat, perhatikan baik-baik yang saya garis bawahi. Pada lafaz illa anfusahum kalian dapat melihat di sana bahwa kata illa ya, kata illa merupakan contoh daripada mat tobi'i dalam bentuk alif yang diawali dengan huruf berharokat fathah ya, illa. Setelah kata illa, kalian akan melihat kata anfusahum ya, yang berisi huruf hamzah di awal kata ya. Ada huruf hamzah al ya, kata di huruf hamzah di awal. Pertemuan mat tobi'i dengan hamzah jenis ini mengarah pada hukum bacaan mat jaiz munfasil. Membaca tentu berbeda dengan membaca mat tobi'i. Jadi berbeda ya. Bisa 2 alif atau tadi 3 alif ya. Harus bisa dibedakan. Ila anfusahum tadi lafaz ila ya, sama itu kan ilanya mat tobi'i ya, merupakan contoh mat tobi'i dalam bentuk alif yang diawali dengan huruf berharokat kan fathah ya. Kemudian ada kata lagi hamzah ya di awal kata ya, anfusahum. Nah, mat tobi'i dengan hamzah jenis ini mengarah pada hukum mat jaiz munfasil. Itu adalah contoh mat jaiz munfasil. Yang kedua adalah dari surah Al-Baqarah lagi ayat ke-9, ayat ke-11 yang berbunyi wa idza qila lahum la tusidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Qalu innama ini kada kata qalu ya, yang memuat hukum mat tobi'i ya. Ada di situ adalah qalu, hukum mat tobi'i dalam bentuk huruf dengan harokat doma, ada wawu sukun ya, jatuh setelah huruf berharokatkan
domah itu adalah mad tabi'i. Di depannya ada kata lagi, ada kata innama. Ya, di depan lafadz qalu adalah kata innama yang berisi huruf hamzah, diawali dengan di kata, ya, hamzahnya di awal kata seperti contoh yang pertama tadi. Hukum bacaan ini juga disebut dengan bacaan mad jaiz munfasil. Bagaimana kalian bacanya? Dengan memanjangkan mad tabi'i ke kata qalu yang sesuai dengan panjang mad jaiz munfasil. Kalian dapat memilih antara 3 harokat, ya, hingga 6 harokat. Atau akan tetapi kalian harus konsisten. Kalau misalnya 3 harokat ya 3 harokat, 6 harokat ya 6 harokat. Tidak boleh berpindah-pindah. Jika ada, ya pokoknya begitu, harus membaca 3 harokat kalau 3 harokat, kalau 6 harokat ya 6 harokat, ya. Ketika kalian bertemu mad jaiz munfasil dan seterusnya. Itu adalah contoh daripada mad jaiz munfasil. Yang selanjutnya adalah dalam surah Yasin, ya, ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Litundira qaumam ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Pada lafadz ma undira kalian ada kata ma. Ada kata ma yang memuat hukum mad tabi'i, ya. Ma di situ memuat hukum mad tabi'i dalam bentuk huruf dengan harokat fathah. Setelah lafadz ma, ya, ada mad tabi'i tadi kan ma-nya alif hamzah jatuh setelah huruf berharokatkan fathah, ya, ma. Setelah lafadz ma terdapat lafadz undira yang berisi hamzah. Undira ada hamzah, ya, hidup di awal kata. Pertemuan mad tabi'i dengan hamzah jenis ini mengarah pada hukum bacaan mad jaiz munfasil. Membacanya tentu berbeda dengan baca mad tabi'i, berbeda. Jadi bacanya enggak seperti baca mad tabi'i, ya, tetap mad jaiz munfasil, bisa 3 harokat atau 6 harokat. Yang selanjutnya adalah pada surah Al-Mursalat ayat 30. Perhatikan baik-baik, intoliku ila dilin di salasi su'ab. Lafal intoliku ila, ya, kita bahas lafal intoliku ila yang saya garis bawahi. Pada lafal intoliku ini memuat hukum mad tabi'i dalam bentuk huruf dengan harokat dhammah, ya. Ada wawu sukun jatuh setelah huruf berharokatkan dhammah. Nah, di depan kata ila, yang di depannya ada kata ilah, ya. Di depan intoliku ada kata ilah yang berisi hamzah yang di awal kata i, ya. Seperti contoh pertama, hukum bacaan ini juga disebut dengan mad jaiz munfasil. Bagaimana kalian bacanya? Dengan memanjangkan mad tabi'i ke kata intoliku yang sesuai dengan bacaan jaiz mad jaiz munfasil. Kalian dapat memilih antara 3 harokat hingga 6 harokat, akan tetapi kalian harus konsisten dengan keputusan. Jika ada 3 harokat, kalian harus membacanya 3 harokat. Ketika bertemu jaiz munfasil dan seterusnya, tidak boleh berpindah-pindah atau yang lain-lain. Kalau pokoknya konsisten, kalau 6 harokat ya 6 harokat, ya, 3 harokat ya 3 harokat, seperti itu, tidak boleh pindah-pindah, ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah pembahasan kita tentang materi mad jaiz munfasil pada kali ini. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua, khususnya bagi saya, dan bisa kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ketika kalian membaca Al-Quran. Dan terlebih lagi semoga bermanfaat, bisa kalian tularkan, bisa ajarkan kepada saudara dan keluarga kalian atau teman-teman kalian, ya. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.